Itu 68, Pak. Terima kasih banyak. Miss, kopi Anda sudah siap. Maaf, untuk membuat Anda menunggu. 20 yuan, terima kasih. Hei, pacarmu sudah menunggu kamu selama 2 jam. Wow, itu hebat. Benarkah? Ayo, ayo. Hei, ada apa? Ciumlah dengan cepat. Hampir pecah tertawa hari ini. Haha ya. Benarkah? Kenapa aku bilang jangan bergosip? Kinka ada di sini. Miss, rambutmu sangat cantik. Gimana kamu potong rambut? Haha, tunggu uangmu ah. Terima kasih. Oh, rambutmu benar-benar cantik. Benar-benar selesai kopi. Mau dikirim ke dia? Hei, kopimu. Dia minum kopi biasa ukuran sedang hari ini. Tebak apa ambil ini Pak betis Anda. Maaf, aku tidak bermaksud. Maaf ya, maaf. Dia baik-baik saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada API? Ada API? Oh, ada apa? Maaf. Aku tidak bermaksud. Kamu sengaja baik. Kalian berdua ambil tisu dan bersihkan. Ayo. Aku akan pergi, maaf. Ah, Pak, maaf. Dia baru di sini. Tidak bisa tidak canggung. Jadi kamu beri aku daftar cucian. Aku akan mengganti kamu. Tidak. Aku hanya tidak sengaja menabraknya. Lalu komputer itu baik-baik saja. Kalau begitu aku akan buatkan kamu secangkir kopi baru. Oh tidak, terima kasih. Aku baru saja mau pergi. Aku duduk. Terima kasih Lihua. Maaf, oh. Wang Licuan. Aku benar-benar minta maaf tadi. Tapi terima kasih sudah membela aku. Tidak apa-apa. Kamu pasti tidak tahu itu aku. Sangat terkejut. Ya, kebetulan sekali. Kapan kamu datang lagi? Ya, aku sering datang ke kafe ini. Kalau begitu lain kali kamu datang, aku akan berikan uangnya. Uang? Uang untuk memperbaiki komputer. Tidak perlu. Kamu sudah banyak membantuku hari ini. Aku belum sempat berterima kasih dengan baik. Tapi bantuan ganti rugi adalah ganti rugi. Aku harus memberikan uang ini kepadamu. Sungguh tidak perlu. Aku tahu kamu dermawan, tapi aku tidak bisa menyalahgunakan kebaikanmu. Lagi pula kamu sedang dalam masa yang sulit seperti kali ini. Kamu pasti butuh komputer untuk mencari pekerjaan atau semacamnya. Kalau kamu bersikeras, aku tidak akan datang ke toko ini lagi. Tidak peduli kamu pergi kemana, aku bisa menemukanmu. Uang harus diberikan. Sungguh, sampai jumpa. Xie Xiaoqiu, kamu masuk ke sini. Xia Xiaoqiu. Aku biasanya melihat kamu ceroboh. Kamu seharusnya punya sedikit perlawanan. Lihat anak ganteng untuk tenang. Kamu bukan orang pertama yang menumpahkan kopi padanya. Apa? Dia ganteng? Jenggot yang kotor. Oh, apa yang kamu tahu? Kamu ganteng di jenggotmu. Itu tipenya. Itu disebut pria. Kamu tahu. Pria dengan jenggot. Kurasa dia terlihat seperti pembunuh profesional. Ya, jika kamu tidak menganggapnya tampan, kenapa kamu menumpahkan kopi padanya? Aku tidak sengaja. Aku mendatanginya. Xia Xiaoqiu, hatimu sedang jatuh cinta. Wajar jika ingin dekat dengan orang. Aku biasanya tidak bergosip, tapi hari ini aku harus bicara beberapa kata padamu. Terserah kamu mau dengar atau tidak. Jangan terlalu banyak berinvestasi emosi pada pria ini. Dia tidak pernah memandang seorang gadis, kan? Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, aku mohon jangan mengagungkan kaking ini lagi. Dia mungkin hanya pria biasa. Orang biasa mengendarai mobil mewah. Tidak semua pengemudi mobil mewah adalah pemiliknya. Mungkin supirnya. Itu benar. Apa itu? Tidak. Hei, kamu tahu kenapa banyak gadis menikahi pria yang salah? Karena mereka tidak bisa menilai karakter seorang pria. Ini bukan masalah uang. Hanya dalam 3 generasi kita memiliki bangsawan, kamu mengerti. Kamu hanya perlu melihat temperamen dan gaya orang ini. Tentu kamu mungkin tidak mengerti. Lihat saja tip yang dia berikan padamu. Kamu harus tahu dia bukan supirnya. Tuan-tuan, kurasa mudah menemukan pria miskin seperti menemukan pria kaya. Kalau tidak, kenapa 7 bidadari menemukan penggembala sapi? Tentang siapa yang lebih bahagia, sulit dikatakan. Hahaha.
Apa yang kukatakan juga kakak masak akal? Apa alasannya? Pergi kerja kamu dengar. Lihat halo-halo. Sama saja. Kalau begitu kamu pergi dan tunggu aku. Aku akan segera datang. Ah, tidak, maksudku kamu duduk dulu. Aku akan bawa kopinya segera. Simpan saja kembaliannya. Wah, pria besar dengan baju ungu. Itu namanya bangsawan. Kenapa ambil? Aku khawatir kamu terlalu bersemangat sampai mimisan. Mau aku bantu cari cara manufaktur poin kesempatan untuk kamu menumpahkan kopi padanya. Aku bilang, lebih baik di posisi celana ini. Kamu bisa bilang padanya, UPS Mouth. Lalu kamu akan membantunya mengelap dan mengelap dan mengelap. Bisa serius nggak? Bagus, seriuslah. Lihat aku bagaimana aku terlihat. Oh, tidak oke? Oke. Dia bilang oke tidak oke. Dia bilang oke adalah oke? Oke. Nah, tebak apakah dia akan berhasil? Aku bilang jangan bergosip. Aku tidak berpikir begitu, aku berpikir begitu. Aku bertaruh $1. Apa sih $1 untuk bertaruh? Aku bertaruh $1.5. Kamu cepat pergi. HM. Jingwen, ada satu hal. Aku ingin memberitahumu. Apa masalahnya? Itu Raja CK yang kamu sebutkan. Sebenarnya aku kenal dia, aku pernah menikah. Punya 2 anak. Sebelumnya aku bekerja sebagai sopir di perusahaan asing. Jadi mereka semua mobil mewah. Tidak, apa maksudmu? Apa sebelumnya? Dia sekarang menganggur, sedang mencari pekerjaan. Tidak mungkin. Kamu lihat dia benar-benar berbeda dengan apa yang kamu katakan. Itu benar, karena aku pernah bekerja sebagai penerjemah sementara di perusahaan itu. Jadi aku bertemu dengannya beberapa kali. Jadi kamu bilang dia punya cincin pernikahan? Yah, mungkin aku lupa membawanya. Xia Zhao Kayu. Jangan bergosip. Sebenarnya aku memberitahumu. Menurut analisaku, dia bernilai setidaknya $1 miliar. 10 miliar? Tidak mungkin. Aku sudah mencari dia beberapa kali sebelumnya. Dia juga membutuhkanmu untuk memperkenalkannya bekerja. Kamu tahu berapa harga jam tangan di tangannya? Berapa banyak uangnya? Angka ini 3.000. Yah, dia juga bisa membelinya. 300.000. Hahaha. Terbangkan. Lalu apa maksudnya? Dia bilang aku ditipu, atau dia yang ditipu? Aku yang ditipu. Itu tidak mungkin. Dia yang ditipu. Apakah 300.000 membeli barang kelas A? Oh, itu benar-benar tertipu. Ini sandwich tuna baru kami. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau uangnya tidak. Sudah dibayar, aku yang traktir. Hei, kamu punya komputer baru. Ah, benar. Aku membayarmu untuk ini. Biaya perbaikan 2.000 yuan. Aku tidak tahu apakah itu cukup. Kamu ambil. Aku tidak punya. Tidak. Ini pasti untukmu. Tidak, sungguh. Kamu masih seorang pelajar. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Tapi kamu menganggur. Tapi juga harus menafkahi keluarga. Selain itu, aku harus mengganti kerusakan propertiku sesuai harganya. Dan kamu lebih membutuhkan bantuan daripada aku. Pasti ambil. Sebenarnya aku tidak butuh bantuan sebanyak itu. Xiao Qiu. Sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Apa kesalahpahamannya? Aku bukan supir sama sekali. Dan aku tidak menganggur. Ah, jadi begini. Supirku kehilangan pekerjaannya. Kakakku memecatnya. Kakakmu adalah bos besar.
Tapi kamu tidak perlu buru-buru. Aku sudah membawa supir itu kembali. Keluarganya yang berempat sudah punya makanan lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Xiao Qiu. Wang Licuan, kemasi barang-barangmu dan keluar. Xiao Qiu, dengarkan aku. Aku suka mobil. Dan aku suka menyetir. Aku tidak tahu kapan kamu mengira aku adalah supir. Dan aku tidak pernah bilang aku adalah supir. Mungkin aku terlihat seperti supir. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku hanya tidak datang ke sini. Kata-kata apa yang berdiri di sana untuk dikatakan? Oke. Aku akan memberitahumu. Tapi kemudian kita bertemu lagi. Lalu bertemu lagi. Lalu kita bertemu lagi tidak. Dan kemudian kita bertemu lagi. Kita selalu bertemu. Tapi apa hubungannya dengan kamu tidak memberitahuku? Ah, kamu begitu hangat padaku. Aku tidak tega menolak, hahaha. Tidak tega menolak. Ya, aku pikir kamu butuh uang. Itu sebabnya aku memberikan setengah dari semua pekerjaan padamu. Aku tidak bermaksud menipu uangmu. Maka waktuku sama berharganya dengan waktumu. Aku hanya tidur 5 jam sehari. 5 jam. Aku harus mencari nafkah dan biaya kuliah setiap hari. Aku harus membayar hutang keluargaku. Aku ingin mengubah setiap menit menjadi uang. Wang Licuan, Tuan Wangda, jika kamu ingin bersenang-senang pergilah ke tempat lain. Gadis ini tidak akan menemani kamu bermain. Dan berani datang ke kedai kopi kami lagi. Aku melihatmu sekali dan memukulmu sekali. Juga dan jika kamu pernah datang ke kedai kopi kami lagi, aku melihatmu sekali. Sekali tumpah kopimu ya. Apa yang kamu teriakkan ke tamu di luar tadi? Saya tidak berani berteriak ke tamu. Apa yang kamu teriakkan? Kamu mencoba mengusir tamu kita ya? Jenis bajingan seperti ini kamu dan dia begitu patuh. Kalau tidak datang ya tidak datang. Lalu saya akan ke toilet. Garis musim gugur. Ini yang Kajun minta saya ajarkan padamu. Hei, Saya tidak punya kamu bergosip. Bintang ini. Dan apa arti panah ini? ya ini tempat yang akan kita tuju. Ini hanya. Saya belum melukis tempat ini. Kamu begitu hangat padaku. Saya tidak tega menolak. Ya saya pikir kamu butuh uang. Itu sebabnya saya membagi semua tawaran pekerjaan menjadi 2. Wang Licuan, Tuan Wangda. Kalau mau bersenang-senang pergilah ke tempat lain. Gadis ini tidak menemani kamu bermain. Dan jika kamu pernah datang ke kedai kopi kita lagi, saya melihatmu sekali. Tumpahkan kopimu sekali. Sudah hampir 4 bulan. Mengapa Tuan Ka belum datang? Saya pikir piring-piring itu pasti sakit. Piring ini sudah mati. Ini semua salahmu, tidak apa-apa. Apa yang kamu pertengkarkan dengan si Kejun? Itu menyebabkan Jing Wen kehilangan akalnya. Baiklah, kebahagiaan seumur hidup seorang wanita hancur di tanganmu. Sudah cukup kamu karakan. Kamu sudah mengatakan selama berbulan-bulan. Telingaku sudah aus. Saya juga tidak berpikir bahwa Ceka Jun adalah pria baik. Kita harus bersyukur Jing Wen tidak jatuh ke dalam cengkeramannya. Orang ingin jatuh ke dalam cengkeramannya. Bagaimana jatuh? Itu bagus.
Belum jatuh. Saya kerasukan. Xiao Tong cuci toilet. Xiao Qiu buang sampah. Apakah kamu punya uang kembalian senior? Tidak. Pinjam uang rokok. Selalu ada uang di dalam tas. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Merampok. Lepaskan, tolong. Adik musim gugur. Kamu baik-baik saja. Masuk ke mobil, aku akan mengantarmu pulang. Adik. Adik musim gugur. Jika kamu berdiri di sini, mau dirampok lagi. Masuk ke mobil. Pernahkah aku memberitahumu? Dalam situasi seperti ini, hal pertama adalah menjatuhkan segalanya. Lari segera. Aku punya banyak uang di dalam tasku. Bisa membeli hidupmu. Tas itu aku gunakan untuk mengembalikan $2.000. Aku menyimpannya di dalam tasku hanya untuk memudahkan agar bisa mengembalikannya padamu. Hal terakhir adalah aku minta maaf padamu. Tapi demi gengsiku aku masih seorang penerjemah yang kompeten. Bisakah kamu memaafkanku? Aku tahu kamu tidak kekurangan uang. Tapi jika kamu tidak menginginkannya, aku akan meminjamkannya sekali dan mengembalikannya padamu. Mari kita lakukan ini. Aku tidak akan menginginkan uang ini. Jika kamu merasa malu, kamu traktir aku makan. Tidak apa-apa. Ada warung makan di jalan depan. Bisakah aku sering ke sana? Warung makan. Apa itu warung makan? Warung makan itu kamu akan tahu saat pergi ke sana. Aku beritahu kamu ya. Aku tidak memaafkanmu. Ambil ini, Pak. Ayo pergi. Selamat datang kembali lain kali. Kamu sudah lama tidak ke toko kami. Apa aku membuatmu takut? Saya pergi ke Qingdao untuk urusan bisnis selama 4 bulan. Kamu bilang Shanghai itu sangat besar. Kenapa kamu suka datang ke toko kami? Karena bersih. Dan parkirnya sangat nyaman. Ada masalah? Tidak. Hei. Aku menemukan aku beritahu kamu. Otakku benar-benar kurang otot. Ya, pikirkan saja kamu sudah menganggur hari itu. Bagaimana kamu bisa masuk ke toko kami lagi? Kamu pasti bukan seorang supir. Benar. Apa yang aku pikirkan? Hei, aku bisa mengerti tebakanmu. Aku suka mobil sejak kecil. Hanya sebentar. Aku pikir aku akan tumbuh menjadi montir mobil. Benarkah, Wem? Lalu bisakah kamu katakan bagaimana rasanya menerjemahkan? Apakah itu perasaan baru? Rasanya sedikit. Turun harga. Turun harga. Menerjemahkan adalah profesi yang mulia. Aku tidak bermaksud kakak lagi.
Seperti ini. Aku akan memperkenalkan sedikit diagram struktur GMF. Kakekku ada di tempat ini. Di bawah kakek. Itu saudaraku. Aku masih punya papan. Bagaimana dengan 3 di bawah? Ada cabang perusahaan-perusahaan. Ada banyak departemen di bawah perusahaan. Departemen ke departemen, departemen ke departemen. Kemudian ini turun ke bawah. Bawah dan bawah sangat rendah. Ada perusahaan bahan bangunan. Sangat rendah. Apakah kamu mengerti? Ya, bagaimana dengan perusahaan bahan bangunan ini? Itu pengenalan peta yang kamu gambar terakhir kali, ingat. Perusahaan Italia yang aku pergi untuk menerjemahkan. Kami juga bertengkar. Yaitu perusahaan bahan bangunan. Oh. Kalau gitu bilang aja. Kayaknya kamu punya sedikit. Terus gimana? Lebih dari sedikit. Banyak. Oh, aku bahkan gak tahu. Kalau aku balik ke markas dan ketemu mereka. Aku gak tahu harus bilang apa. Terus kita semua susah. Ayo kita anggap selesai. Jadi kamu bisa maafin aku. Terus kamu mau datang ke toko kita nanti? Kamu mau aku datang? Hei, aku cuma mau bilang. Sebenarnya banyak orang yang mau kamu datang. Kalau kamu mau aku datang, aku akan datang. Hei. Sebenarnya waktu itu aku ngomongnya agak keras. Sebenarnya aku cuma orang biasa itu aja. Jangan diambil hati. Orang dewasa nggak ingat orang kecil. Sini habiskan gelas ini. Perseteruan kita berdua akan selesai. Bersulang. Aku nggak minum. Pertama, aku mau nyetir keselamatan pertama. Kedua, karena kondisi fisik. Jadi aku nggak bisa minum. Kamu aja yang minum. Jadi, terus kamu bisa ganti air dengan anggur. Bisa kita bersulang? Bersulang. Jadi kamu anak tunggal di keluargamu. Punya saudara kandung. Kalau aku punya adik namanya Shi Xiaodong, 3 tahun lebih muda. Xie Xiaodong. Jadi kamu lahir di ayunan. Dia lahir di musim dingin. Sekilas langsung cocok. Oh, aku memujimu karena kamu pintar. Bodoh mati. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya saudara laki-laki atau perempuan di keluargamu? Aku punya saudara laki-laki bernama Wang Jichuan yang sedang tidur siang. Oh, kamu sudah lihat. Apakah kalian berkelahi sejak kecil? Dari kecil sampai besar, sampai sekarang. Haha. Wang Jichuan, Wang Lichuan. Nama kalian sepertinya ada hubungannya dengan air. Mereka bilang kami berdua kekurangan air. Hei, tunggu. Itu sebabnya orang tuamu ingin kalian bekerja di Shanghai, agar kalian berdua lebih basah. Benar kan? Aku juga menebak satu kata. Bagaimana bisa aku begitu pintar? Haha, aku terlalu pintar. Orang tuaku sudah meninggal. Kecelakaan mobil. Maaf. Tidak apa-apa. Aku juga ada di mobil itu. Kamu juga ada di mobil itu. Tapi aku selamat. Jadi aku masih. Maka hidupmu sangat beruntung. Orang sepertimu harus membeli loter. Aduh, kamu berpikir sama seperti aku. Aku benar-benar membelinya. Oh, apakah kamu menang?
Aku ada di 10. Oh ho, banyak sekali oh. Han Ph, mari kita lihat. Untukmu jika kamu tidak mati kamu akan diberkati. Bersulang. Sentuhlah apa yang kamu lakukan? Ah, aku tidak bermaksud begitu. Apa maksudmu? Maksudku kata yang kamu pakai itu keras. Men apa? SMA, kelas 4 SMA. Kamu bilang ini ah. Oh ya ini SMA South Pool. Aduh. Kampung halaman saya di SMA Nanci Gejiu. Yang tua itu ya? Yang tua di Provinsi Yunnan. Oh, kedengarannya jauh dari Shanghai. Naik kereta butuh 3 hari 2 malam. Makan hari ini biar saya yang urus. Jangan rebut saya. Mau minum sedikit saja. Saya akan antar kamu pulang. Saya tidak mabuk, kamu bahkan belum makan. Hei, biar saya kasih tahu sesuatu. Nah, bagaimana dengan sate kambing ini? Sangat-sangat enak. Setiap kali datang saya pesan banyak. Kamu makan 1 tusuk. Nah, ini tangan saya. Cicipi benar-benar enak. Sate ini masih di mulut kamu. Xiao Qiu. Kamu benar-benar mabuk. Hei bangun Qiu. Xiao Qiu naik lewat sini. Sini. Lewat sini. Hei. Tidak bisa naik ke sini naik. Hei kamu duduk di sana. Hei sini OM. Kamu kasih tahu alamat kamu. Hidup ini tidak bisa. Tidak bisa membuktikan. Hei. Kamu kasih tahu di mana alamat kamu. Saya akan antar kamu pulang. Xiao Xiu. Tidak apa-apa. Hei. Lalu lepas sepatu kamu dulu. Halo Xiu. Hei kamu tidak bisa tidur di sini. Kalau mau tidur di kamar tamu. Saya punya kamar tamu di sini. Xiao Qiu. Dada kecil.
Kamu sudah bangun halo. Ham. Itu aku, kenapa aku di sini? Kamu terlalu mabuk untuk memberitahu aku di mana kamu tinggal. Jadi aku harus membawamu ke rumahku. Membiarkanmu menginap semalam. Hahaha, aku. Ini rumahmu. Maka aku tidak mengganggu keluargamu. Aku tinggal sendiri, oh. Itu aku. Yah, aku sedikit haus. Bisakah kamu minum air? Ah ya. Air mineral boleh? Haha, ya. Hahaha, terima kasih. Kenapa kamu tidak tidur? Ah. Belum, aku akan mengaplikasikannya nanti. Kamu seorang arsitek, haha. Aku seharusnya memikirkannya. Tidak heran kamu membeli kamus itu. Aku tidak tahu banyak karakter Cina, tapi bahasa Inggris lisan saya tidak masalah. Yah, kamu masih minum susu sampai larut malam. Ya, aku tidak bisa mengubah kebiasaan masa kecilku. Bagaimana jika tidak ada susu untuk perjalanan bisnis? Pergi membelinya. Sejauh apapun kamu lari, kamu harus membelinya kembali. Hem. Hei. Ya, tolong ambilkan bukuku. Bawakan aku tongkatku. Oh, bisa saja. Lalu bagaimana kamu sampai di sini tanpa tongkat? Aku melompat. Hei. Tentu saja aku malu melompat di depanmu. Terima kasih, tidak terima kasih. Sebenarnya kemampuan keseimbanganmu cukup kuat. Benarkah? Apakah karena kecelakaan mobil? Hei. Sudah lama sekali. Sudah larut. Kamu tidur saja. Selamat malam. Jam berapa kamu kembali ke sekolah besok? Aku ada kelas jam 9 besok. Aku antar kamu. Baiklah, terima kasih. Selamat malam, selamat malam.
Li Chuan, aku bangun pagi dan kembali ke sekolah dulu. Tidak perlu antar aku. Telur adalah sarapan favoritku. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Dan terima kasih sudah menampungku semalam. Shi Xiaoqiu. Aku tahu kamu tidak kekurangan uang, tapi jika kamu tidak mau, aku akan pinjamkan sekali dan kembalikan. Yoshikawa. Raur. Sangat kaya. Oh saudara-saudara, aku cinta kalian. Hei, ini sarapanku. Hom. Bangun kasih makan. Tidak bisa kasih aku gigit sedikit. Bangun, ini sarapanku. Pelit sekali. UPS. Lupakan saja. Aku pergi makan enak. Old Jiang memperkenalkan kedai camilan yang enak. Paman dengan selera super. Veteran Jiang Hengxi yang mana? Hei, ini jerukku. Kecelakaan kecil. Ambil sendiri. Jangan duduk di meja. Hom. Ini enak. Nah, datang dan cicipi. Aku membuat 2 lukisan untuk galeri Ginger. Dipamerkan besok. Aku benar-benar santai. Melukis begitu aktif. Aku tidak bisa melihat peta dekorasi yang kuinginkan selama setengah hari. Aku ada acara besok. Kamu bantu aku. Yang mana? Dia punya beberapa galeri. Kamu yang mendesain rumah itu. Dibuka besok. Apakah kamu tidak menerima undangannya? Ya, saya hanya tidak ingat hari yang mana. Ini benar-benar besok. Sayangnya saya awalnya ingin mengembalikannya. Baiklah. Yah, kamu tidak harus menanganinya sepanjang waktu, oke? Carry beberapa kesempatan untuk meningkatkan pencapaian artistik mereka. Ya, kamu juga tahu sikap saya terhadap seni posman. Kenapa kamu tidak makan? Saya sudah makan. Tidak terlalu manis. Tidak enak. Tidak. Saya benar-benar ingin makan. Saya ini rendah gula. Kamu makan, lihat. Mereka sangat tampan. Oh, makan. Sayanya ini gay. UPS. Hahaha. Hidup Lin Junjie. Hey. Huang. Ingat, jangan merampas apapun darinya. Selamat datang. Jenis kopi apa yang kamu inginkan? Miss, saya mencari seseorang. Silakan masuk. Paman Gong. Li Chuan. Kamu sudah lama tidak melapor padaku.
Kakekmu menelepon saya minggu lalu. Benarkah? Saya baru-baru ini bikin dakwah untuk urusan bisnis. Baru kembali tadi malam. Biar saya belikan kamu secangkir kopi. Oke, kamu duduk. Hei hei hei, secangkir kopi besar. Besar baik-baik hai. Kopi lama tidak bertemu. Kamu pergi liburan. Tidak lalu kamu pergi tur. Tidak, Jadi kamu pergi bermain kemana? tidak ada. Itu. Kebanyakan. Bukan soal kamu suka atau tidak dengan permainan itu. Aku baru saja menemukan sebuah permainan bernama Breat. Wanita di pohon itu istimewa. Tidak apa-apa. Aku akan bermain saja. Ah, iya. Kopi sudah siap. Haha, pelan-pelan. Terima kasih. Xiao Qiu, waktunya istirahat. Itu cara cepatmu untuk makan. Aku tahu. Uhuh. Hai teman. Tolong. Terima kasih. Selamat datang untuk telur rebus di pagi hari. Ngomong-ngomong tadi, wanita yang menuangkan kopi untukmu, itu dia. Namanya Ye Jingwen, dia luar biasa. Adalah murid terbaik di departemen kami. Bahasa Inggrisnya hebat. Dia bisa menghafal versi Inggrisnya. Apakah lagu Penyesalan Abadi itu kuat? Lagu Penyesalan Abadi. Apakah itu lagu? Lagu Penyesalan Abadi adalah puisi yang ditulis oleh Bai Jui. Siapa Bai Jui? Adalah seorang penyair. Apakah aku sangat tidak berbudaya? Tidak. Kamu besar di luar negeri. Bahasa Tionghoa bisa berbicara sampai level ini sudah sangat bagus. Kakekku sangat ketat saat aku kecil. Aturan di rumah adalah setiap anak harus berbicara bahasa Tionghoa. Aku mungkin tahu lebih dari 900 karakter Tionghoa. Wah, itu cukup bagus. Lebih dari 900. Mungkin setara dengan kelas 1 SD. Itu puncakku. Bagaimana sekarang? Depresi. Aku bisa mengerti hampir semua dokumen bangunan. Sulit bagiku untuk mengatakan hal lain. Ngomong-ngomong, kamu tahu apa masalahnya? Kembalikan ini padamu. Aduh, aku benar-benar nggak mau bilang ini. Aku nggak bakal ambil uangnya. Ya udah, lupakan aja. Kalau nggak ada gunanya kita terus-terusan begini. Kalau gitu aku berhutang budi sama kamu. Kalau perusahaan kamu butuh jasa terjemahan nanti, cari aja aku. Aku bakal kerjain gratis buat kamu. Oke, kalau gitu kamu bisa lanjut makan. Bagus. Xie Xiaoqiu, kamu kesini bentar. Ada apa? Itu. Kak Jun, kamu tertarik sama dia? Ada apa sih? Itu yang aku lihat pertama kali. Jadi aku nggak boleh ngobrol sama dia? Nggak heran dia bohong bilang dia supir. Anak-anak dan pengangguran. Nggak, kamu mau gantiin. Xie Xiaoqiu, kamu terlalu naif. Kamu pikir dia bakal suka sama orang kayak kamu? Orang miskin kayak kamu atau cewek kampung? Jadi aku nggak pantas ngobrol sama dia ya? Pokoknya orang harus punya kesadaran diri. Kalau dongeng itu terjadi sama kamu, itu cuma lelucon. Cinta terjadi sama kamu. Itu cuma omong kosong. Kamu ini. Permisi. Mas, mau apa lagi? Fruit salad. Oh,
Oke. Aku bakal kirim begitu selesai. Wang Licuan. Aku mau ajak kamu nonton film. Kapan? Jam 11 malam, jam 11 malam. Bagus. Kamu ke samping dulu, aku ketemu kamu abis kerja. Ini bencana besar. Kamu kedinginan? Enggak. Aku alergi rinitis. Dingin sekali. Tolong pegangkan untukku. Tidak perlu. Kamu juga akan kedinginan. Tidak masalah. Jaket hangat yang bagus. Aroma lavender yang harum. Shi Xiaoqiu, kamu benar-benar tidak tertarik? Kalau kamu terbiasa diperlakukan seperti ini, kamu akan menikah dengan pria baik di masa depan. Ngomong-ngomong, tadi aku sibuk. Aku lupa mengajakmu ke bioskop sampai larut malam. Apakah kamu keberatan? Tentu saja tidak. Lihat apa? Ada studio besar di sebelah sekolah kita. Ada beberapa film Hollywood di malam hari. Hari ini adalah The Silence of the Lambs. The Silence of the Lambs. Film horor. Kamu suka nonton film horor? Hei, biar aku bawa tasmu. Tidak perlu. Kalau aku tidak membuat permintaan, jangan lakukan apapun untukku. Apakah kamu selalu begitu fokus dalam bekerja? Tidakkah sulit untuk bergaul? Bukan begitu. Kamu salah satu orang yang paling sabar yang pernah aku temui. Oh tidak. Ini yang terbaik kan? Maka aku harap kamu bisa menerima masalahku. Apa masalahmu? Aku keras kepala. Aku sudah melihatnya. Kakak bisa tolong pelankan mobilnya? Kamu ngebut. Bajanya nyaman. Aku takut polisi. Aku sudah menikmati diri sendiri. Apakah kamu punya penyakit jantung? Lau Jiang, tolong pelankan mobilnya. Untuk menonton film ini, jantungku harus serius. Ayam sayap ini enak. Apakah kamu tidak mau pakai? Terima kasih. Bar popcorn. Aku nggak makan semuanya buat kamu. Sebenarnya aku bisa menghafal banyak dialog di film ini. Kenapa? Karena aku udah nonton 4 kali. Pusat Penelitian Penyakit Hewan Pulau. Criptoce bilang aja kamu bilang, tapi jangan tentang kasus ini. Jadi, ini cara kamu latihan bahasa Inggris. ya kamu pasti belum nonton.
Paragraf ini sebenarnya ada rima. Di mana? Cripto C. Ya atau tidak? Quid pro quo itu bahasa Latin. Satu hal untuk satu hal. Quid por quo. Hei hei. Hei, jangan bergerak. Apa itu? Ya, bagian belakang kepalamu kelihatan bagus. Bagian belakang kepala. Biar aku kasih tahu sesuatu. Ini seperti tubuh 23.333 cm 3 inci. Seperti hidung 3 inci. Tidak sebagus sedikit esensi. Seperti sedikit esensi tidak sebagus tulang. Area terpenting dari tulang wajah adalah bagian belakang kepala. Kamu bicara tentang bahasa Cina klasik. Ya, nggak bisa komunikasi sama Banana Man. Kasih aja dia kamus bahasa Cina. Lupakan saja. Biar aku kasih tahu sesuatu. Sebenarnya gimana kalau aku akan seperti Bagaimana kalau kamu nemu keajaibannya? bencana itu tidak mati. Fulu show. Apa itu? Paragraf ini tidak menakutkan. Lagi pula bukankah kamu sudah lihat beberapa kali? Aku tidak takut. Aku takut darah. Tapi nggak ditulis di sini. Lihat nggak? Nanti ku beritahu kalau udah ada darah. Nggak. Ya nggak? Sangat palsu. Airnya keluar. Memotong kulit manusia. Aku benci ini. Hei, jangan dulu. Belum. Kenapa lambat banget? Lagi mau motong. Udah selesai motong. Dipotong jadi 2. Potong-potong jadi 2 potong keluar. Kenapa lama banget? Yang biasa kulihat jelas nggak selama ini. Udah hilang. Nggak. Nggak, aku bilang itu buat kamu. Tanganmu patah. Nggak apa-apa, aku punya plester. Hei. Biar ku beritahu sesuatu. Nanti kalau aku keluar ketemu hal kayak gini, jangan pakai kekerasan sama mereka. Kita sendirian-sendirian. Gimana kalau kamu belajar pakai ekspresi wajah daripada pakai tinju buat nunjukin marah? Dia mukul kamu, kamu bisa tatap dia. Benar kan? Belum takut. Gimana kalau pasti ada? Nanti ku beritahu. Kamu takut ketawa? Posting aja. Terima kasih. Nggak apa-apa. Tahu nggak? Seseorang mengerutkan kening. Kamu perlu gerakin 42 otot wajah. Kalau tinju, cuma butuh 4 otot. Benarkah? Ngomong-ngomong, aku mau kasih tahu sesuatu nih. Masih ada tempat terjemahan jam 6 sore. Cuma sejam kok, nggak capek? Mau main bareng nggak? Aku nggak mau. Itu jam kopi aku. Minum kopi dong. Kamu pikir kamu kaya? Kamu cuma pegawai kontrak sekarang. Nggak ada jaminan makan besok. Nggak percaya deh kamu bilang mau minum kopi. Nggak ada salahnya kok. Aku beneran nggak mau pergi. Ayo dong. Kamu udah bantu aku hari ini. Aku traktir makan. Ayo. Kamu mulai lagi nih. Uangnya habis sebelum sempat hangat di tangan. Ya, aku nggak akan ke tempat yang mahal-mahal kok. Naik bus dulu aja. Aku penasaran bisa dapat taksi nggak ya di sini. Taksi. Kamu tahu nggak berapa ongkos taksi ke pusat kota dari sini? Kamu pikir kondisi kamu bagus ya? Nggak bisa nabung sedikit nih. Halte bus ada di sebelah sana.
Li Chuan, ada kursi di sini, ayo duduk. Perjalanannya lama dan berdiri juga lama. Ayo naik, nggak masalah kok, kamu bisa duduk. Wanita pertama. Aku nggak tahu kamu gentleman. Aku sedang berlomba menghafal kata-kata. Aku mau kasih tahu sesuatu nih. Sebagai penerjemah profesional, selalu berpikir untuk meningkatkan diri. Ingat semua yang aku bilang. Ingat itu ya. Aku akan lakukan sendiri. Hati-hati ya. Hati-hati. Aku beneran bawa kamu. Kamu bisa berdiri lama nggak? Sudah lama nggak naik bus. Rasanya cukup segar. Betul juga. Aku ingat ada restoran dekat sini yang enak. Ayo makan bersama. Oke. Hei, mahal nggak? Nggak mahal. Wah, bagus tuh. Nah, kamu yang pesan mau makan apa? Hei, kamu aja yang pesan. Aku bisa makan apa aja. Pesan aja sesuai selera kamu. Tapi jangan pesan terlalu banyak. 1 piring aja. Kamu suka rasa apa? Sudah kubilang, pesan aja sesuai selera kamu. Aku lebih suka daging sapi. Tolong pesankan beberapa piring. Aku suka makan daging sapi. Oke. Nah, daging sapinya enak. Cuma porsinya agak kecil. Aku bilang ya, setiap kali selesai menerjemahkan, aku jadi lapar banget. Pengen makan banyak. Hahaha. Kamu nggak cuma makan lauk dingin. Ada yang berat juga. Daging sapinya enak. Ayo, ayo. Di kampung halamanku, kami terbiasa makan makanan mentah. Kampung halamanmu di mana? Kota Suli. Zurich. Haha, jauh banget, hahaha. Kenyang banget. Udah kenyang. Bisa pesan dessert. Hum. Dan dessert. Tuan-tuan, dessert Anda. Benar-benar ada ya? Nggak jauh. Haha, kamu salah tulis. Yang kita makan 180, kamu tulis 1000. Titik desimalnya salah. Nona, beneran kamu makan 1800 kali ini? Kalau tidak, kamu harus periksa dengan teliti. Tidak, terima kasih. Hei, kenapa kamu pesan makanan semahal itu? Mungkin aku sia-sia melakukannya hari ini. Kalau tidak kamu tangkap, kamu akan kehilangannya. Maaf. Aku cuma mau mendukung pesanan itu. Aku tidak lihat harganya. Yupes, aku bilang ya, mulut ini seperti lubang tanpa dasar. Kamu tahu berapa tagihan yang kita makan sekarang? Taruhan besar. Akhirnya aku tahu kenapa kamu dipecat. Kamu bayar dengan jujur. Apa kamu menggelapkan uang negara? Lupakan saja. Kamu baru saja diselesaikan. Pasti butuh waktu untuk membiasakannya. Izinkan kamu. Tapi ibu. Pelayan. Kamu bungkus yang tidak aku habiskan. Membungkus. Cuma sedikit.
Kamu masih harus bungkus. Uang oke. Kami tidak bungkus, tapi jangan sia-siakan. Yah, meskipun kamu cuma sedikit, tapi bagaimanapun juga layak 180. Aku harus mengunyah pelan-pelan. Baiklah, kirim saja ke sini. Aku di sini untuk naik mobil. Aku harus kerja malam. Kamu masih harus kerja. Kamu butuh uang banget. Karena aku sendirian di lapangan dan kemudian menghasilkan uang untuk berjaga-jaga. Selain itu adikku mau kuliah. Aku harus cari uang untuk uang kuliahnya. Aku benar-benar ingin berterima kasih padamu hari ini. Hei. Kamu sebaiknya ambil. Itu pekerjaanmu. Aku cuma lewat untuk bantu sambil belajar sedikit. Ini pekerjaanmu. Lagi pula kamu punya keluarga yang harus dihidupi. Ini setengah uang untuk kita berdua. Itu adil. Tidak ada yang merasa buruk. Kamu benar-benar harus menghitung dengan jelas. Kamu harus bilang itu jelas. Aku juga harus kasih kamu uang makan. Ya baiklah kalau begitu. Biar aku kasih tahu sesuatu. Pendapatan dari terjemahan sementara sangat tidak stabil. Jadi kamu harus terus bekerja keras. Jangan pikir $800 itu banyak. Proletar dunia bersatu. Mobilnya datang, aku tidak akan bilang.